Baik, sebentar saya akan share screen materi pada pagi hari ini. Baik Ustadz, insya Allah pada pagi hari ini kita akan ziyadah surah Al-Muddathir ayat 18 sampai dengan ayat 31. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita ingin sapa dulu Ustadz dengan sapaan khas Hayya Nutkin Qur'anana, biar semangat pada pagi hari ini. Hayya Nutkin Qur'anana, hayya binasyab, Allahu Akbar. Baik Ustadz sekalian, mari kita mulai majelis pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam as'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhik an tulzima qalbi hifdha kitabika kama 'allamtani warzuqni an atluwah ala an-nahwi alladhi yurdika anni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, seperti biasa setiap akhir pekan kita akan merujuk baiknya. Apa aja ya? Udah jalan-jalan ada. Surah Al-Haqqah ayat 1 sampai dengan ayat 52. Dan insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustazah Resti dari Magelang. Ya. Tafadhali Ustazah. Ustaz-ustaz sekalian yang lain bisa kita simak bersama-sama sekaligus kita ikuti ya biar hafalan kita mungkin. Tafadhali Ustazah Resti. Ya Ustaz. Al-Haqqah nggih Ustaz. Al-Haqqah ayat 1 sampai 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Kadzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah. Fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatan rabiyah Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة
وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين Ahadin, ya. وإنه Fama minkum min ahadin, bukan ahadun. Diulang lagi. فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah lancar akhirnya ya. Oke, baik saudara sekalian, jadikan kesempatan murojaah seperti ini adalah kesempatan untuk menguji hafalan kita. Masih mungkinkah? Nah, insya Allah tetap kami bantu. Ya, baik saudara sekalian, pagi hari ini kita juga akan murojaah qorib, yaitu surah Al-Muddathir ayat 1 sampai dengan ayat 17 yang akan dipimpin langsung oleh Ustazah Ida dari Papua. Tafadhali Ustazah. Sampai ayat berapa Ustaz? Sampai ayat Belum Sotor Aljin ya sesuai Ustaz. yang ada di layar, Ustazah bisa lihat. Ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir fa idza nuqira an-naqur fadzalika yawma idzin yawmun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir Zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina 'anida sa'urhiquhu sa'uda. Alhamdulillah. Syukran katsiran Ustazah Ida sudah memimpin murajaah qorib pada pagi hari ini. Suatu saat sekalian, saatnya kita menambah hafalan kita, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 18 sampai dengan ayat 31. Terlebih dahulu, seperti biasa, kita fokuskan pandangan kita pada maqta' yang pertama, yaitu ayat 18 sampai dengan ayat 24. Boleh disimak dan tentu diikuti ya, biar yang belum hafal bisa hafal. Jangan sampai salah harokat dan salah huruf. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Selanjutnya fokuskan pandangan kita pada maqta' yang kedua, yaitu ayat 25 sampai dengan ayat 30. In hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Sebelum kita lanjutkan, kita sulam dulu maqta' yang pertama dan maqta' yang kedua. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Selanjutnya kita teruskan di maqta' yang ketiga, tidak banyak, hanya satu ayat saja ya. Tapi waqaf ibtida'nya bisa dilihat, yang biru adalah ibtida', yang merah adalah waqaf. Kita membantu, tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi ada ustadz-ustadzah yang mungkin nafasnya lebih pendek lagi. Sesuaikan ya. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana
ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Baik, saatnya kita siapkan buku tahfidz kita masing-masing. Kita akan lakukan pencoretan setelah kita membaca ayat 18 sampai dengan ayat 31 ya. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا
ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Baik Ustaz-Ustazah, saatnya kita berikan kesempatan pada peserta yang lain yang sudah hadir, tentunya yang kameranya on ya. Nah, kami takut nanti yang kameranya tidak ada orangnya barangkali. Ya, saudara sekalian, sebelum kita berikan kesempatan atau HNK sebelum jalan-jalan, nah, terlebih dahulu dipimpin dulu oleh guru kita Ustaz Ahmad Mirza. Tafadhol Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Baik, syukran katsiran Ustadz Mirzak sudah memimpin kita semua. Selanjutnya Ustadz-Ustadzah HNK akan jalan-jalan nih. Nah, Ustadz-Ustadzah sekalian, bagi yang sudah pernah menghafal atau yang tadi kita mengikuti terus ya dari awal membaca terus, ingin menguji dengan memejamkan mata, tafadhol. Tidak perlu ragu-ragu. Sambil kita semuanya bantu untuk ketika yang bulat yang mana kira-kira, nah biar kita tahu. Boleh sambil memejamkan mata, nggak harus melihat. Tapi kalau merasa belum pede, tidak masalah lah dengan melihat ya. Oke, kita berikan kesempatan yang pertama, dimulai perjalanan HNK dari Sangatta dengan Ustazah Rajibah. Tafadhali Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu faqqara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Summa qutila kaifa qaddar. Summa nazar. Summa abasa wa basar. Summa adbara wastakbar. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. Alaiha tis'ata asyar. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana wa la yartabal ladzina utul kitab wal mu'minuna waliyaqulal ladzina fi qulubihim marad wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala kadzalika yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Oke, syukran katsiran Ustazah Rajibah.
Selanjutnya kita dengarkan bersama, kita simak dan kita ikuti Ustazah Solihati dari Bogor. Ya, tafadhali Ustazah. Boleh sesekali pejamkan mata ya untuk menguji hafalan kita. Ustazah kalau nggak dinyalakan nih kita nggak dengar kayaknya suaranya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Thumma nadhar. Thumma abasa wa basar. Thumma adbara wastakbar. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ويعلم جنود ربك إلا هو. Ada wamanya. وما يعلم جنود. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ذكرى bukan ذكرى. وما هي إلا ذكرى للبشر. Masya Allah. Sadaqallahul-adzim. Benar-benar sedang menguji hafalannya ya. Oke. Dari Papua sudah. Dari perwakilan Kalimantan sudah. Dari Jawa sudah. Saatnya kita menuju Sumatera dengan Ustazah Nurliana dari Lampung. ويعلم جنود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر
عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Baik, syukran katsiran Ustaz Nurliana ya. Sayangnya Sulawesi nggak ada, jadi Indonesianya belum merata. Kalau misalnya nanti ada peserta dari luar negeri, wah asik kayaknya ya. Kita lanjut, kembali lagi HNK berangkat lagi dari Kalimantan dengan Ustazah Ani Handayani dari Sangatta. Tafadhali Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبصر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. Terus وما يعلم جنود إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
Wa ma ya'lamu junuda rabbika. Iya. Wa ma ya'lamu junuda illa rabbika illahu. Wah, ini ada Wa ma hiya illa ya'lamu junuda rabbika illahu. wa ma ya'lamu junuda illa wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Oke, syukran katsiran Ustaz. La baksa ya. Yang penting semangatnya. Kita lanjut, kalau sudah dari Kalimantan ke Jayapura lagi deh, ingin menyapa Ustazah Ul ya, yang sudah bersiap-siap dari tadi. Tafadhali Ustazah. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Summa kutila kaifa qaddar. Summa nazar. Summa abasa wa basar. Summa adbara wastakbar. Faqala in hadza illa sihrun yu'sar. In hadza illa qaulul bashar. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. 'alaiha 19. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab. Liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana wa yazdadal ladzina amanu imana wa la yartabal ladzina utul kitab. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Baik, syukran katsiran Ustazah Ul. Nah, selanjutnya kita coba dari tadi nih bunyi terus. Mudah-mudahan ada ayat-ayat yang pede dan memejamkan mata di ayat-ayat tertentu ya. Oke, silakan Ustazah Sally dari Jogja. Masih melihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu fakkara wa qaddar. Wa qutila kaifa qaddar. Thumma kutila kaifa qaddar. Thumma nazar. Thumma abasa wa basar. Thumma adbara wastakbar. Faqala in hadza illa sihrun yu'sar. In hadza illa qaulul bashar. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. 'alaiha 19. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Alhamdulillah. Syukran katsiran Ustazah Sally. Satu saat sekalian, sebelumnya kita sudah masuk pada menit ke-50. Nampaknya sudah masuk di forum selanjutnya atau di segmen selanjutnya, itu segmen Tadabbur Al-Quran. Mari kita ikuti bersama-sama ayat mana yang menarik untuk dibahas dan nanti sehingga menguatkan hafalan kita. Surat Al-Muddathir ayat 18 sampai dengan ayat 31. Yang belum mendapat kesempatan tidak perlu kecewa, karena yang kita inginkan adalah bagaimana ustadz-ustadz sekalian bisa senantiasa mengulang hafalannya, mengulang dan mengulang sehingga bisa mutqin dan siap untuk tuntas juz 29. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan menghafal kita dan Allah berikan kesehatan. Dan kami ucapkan selamat juga ya sekali lagi kepada Ustazah Hasriawati yang telah melahirkan generasi HNQ 1 ya. Ini kita bersiap-siap juga nih dengan Ustazah Firsandi yang tinggal menghitung waktu entah berapa menit lagi atau berapa hari lagi. Beliau sekarang sedang menyimak kita bersama padahal di tengah-tengah perjalanan dan dalam kondisi akan menunggu detik-detik muncul lagi generasi HNQ lagi. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan juga adik bayinya. Hari ini satu-satu pagi ini kita akan membahas dengan tema rahasia bilangan malaikat neraka. Waduh, dari judulnya kayaknya menakutkan. Tapi justru yang menakutkan ini kalau berkesan dalam otak kita, oh berarti ada ayat 31 di pembahasan yang menakutkan itu ada ayat 31 yang panjang. Karena menakutkan sehingga seringkali kita ingat, malah yang sulit menjadi mudah karena sering kita ingat gitu ya. Baik Ustaz-Ustaz, mari kita ikuti yang akan dibahas langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Haji Ahmad Mirzak. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz-Ustaz sekalian yang dimuliakan Allah, marilah sejenak kita tadabburkan ayat-ayat yang sudah kita hafal tadi dari surat Al-Muddathir ya. Jadi Ustaz-Ustaz sekalian, kita fokus pada ayat 31 ya. Subhanallah, 31 ini ayat yang sebenarnya mulai dari sa'uslihi saqar ya. Sa'uslihi saqar. Kami akan memasukkan mereka kepada neraka Saqar ya. Bagaimana neraka Saqar itu? Sebenarnya ini nyambung di bawahnya, tapi ini kita kaji besok insyaallah ya. Masalah kakum fi Saqar. Kenapa sebabnya orang itu masuk neraka Saqar? Jadi Ustaz-Ustazah, neraka itu ada macam-macam namanya ya. Ada jahim, jahannam, termasuk Saqar. Orang yang nggak sholat ini nanti akan masuk neraka Saqar. Nggak sholat dan meninggalkan atau tidak melakukan amalan lain. Nah, bagaimana ngerinya? Nah, begitu sana ya. Ini sebagai inzar Ustaz-Ustaz sekalian supaya kita menjauhkan diri, menyelamatkan keluarga kita dari neraka, wa qina adzabannar.
itu ngerinya neraka sakor itu wa ma ja'alna ashaban nar, dan kami tidak menjadikan para penghuni neraka. Ya. Jadi Ustazah, kalau di dalam bahasa Arab itu ada namanya mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih itu ada 3 fungsi. Fungsinya itu bisa bermakna di, dari, atau milik. Nah, misalnya buku saya itu kan maknanya buku milik saya. Kemudian sautun nabi, suaranya nabi, suara milik nabi. Ada yang maknanya itu penghuni. Contohnya adalah ashabun nar, ashabul jannah, itu para penghuni surga. Itu bukan penghuni miliknya surga kan, atau surga miliknya penghuni, surga miliknya Allah. Tapi maksudnya ashabun nar, ashabul jannah itu orang-orang yang di, maknanya di, orang-orang yang berada di surga. Ashabun nar, orang-orang yang berada di neraka. Tafsirnya mengatakan fuzaniha, para penjaga neraka. Illa malaikan, kecuali atau melainkan para malaikat. Jadi penjagaan neraka itu adalah malaikat-malaikat khusus ya. Malaika itu Ustazah adalah bentuk jamak ya. Bentuk jamak artinya banyak gitu ya. Artinya banyak. Zabaniyah, ghilal, syidad. Mereka adalah malaikat zabaniyah. Ada di dalam surat Al-Humazah ya. Zabaniyah, ghilal, keras, syidad, kuat gitu ya. Nah, wadzalika raddun ala musyriki Quraisy. Mereka ini adalah jawaban keyakinannya orang-orang musyrik Quraisy hina dzakara adadul khazaina ya, ketika mereka menyebutkan bilangan jumlahnya malaikat neraka. Jadi Abu Jahal pernah mengatakan begini, ya ma'syara Quraisy, wahai para suku Quraisy, wahai para orang-orang Quraisy, ama yastati kullu asyratin minkum liwahidin minhum fataghlibunahu, apakah kalian nggak bisa 10 di antara kalian, karena orang-orang Quraisy ini orang-orang yang kuat, itu nggak bisa mengalahkan satu dari mereka, penjaga neraka. Wah, dahsyat banget ya. Mereka ini merasa bangsa yang paling jaya sampai mengatakan, masa sih kita bersepuluh nggak bisa mengalahkan satu malaikat, misalnya gitu. Maka Ustazah, fenomena akhir zaman ini kita bisa melihat ada orang yang justru kepingin masuk neraka karena kepingin ketemu artis misalnya ya. Maka waliyadzubillah ya. Bagaimana itu dijawab oleh Allah? Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikat. Para penjaga neraka itu adalah para malaikat yang keras ya. Kemudian ya wa ma ja'alna iddatahum, ini intinya di sini. Dan bilangannya berapa? Kalau orang suku Quraisy tadi itu menghitung-hitung. Kalau misalnya kita 10 lawan 1, kayaknya kita menang deh dengan malaikat begitu ya. Berapa sih bilangannya? Nah, jadi ternyata Ustazah dijawab wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Ya. Dan Allah, katanya Allah, kami tidak menjadikan bilangan mereka itu melainkan fitnah. Fitnah itu maknanya adalah ikhtibarun minna linas, diuji-ujian dari Allah untuk mereka, ya. Jadi disebutkan di sini tis'ata asyar, ikhtibarun minna linnas. Innama dzakarna iddatahum annahum tis'ata asyar. Yang tersebut di ayat itu adalah 19. Tapi Ustaz-Ustaz, bilangan di dalam Al-Qur'an itu hanya bilangan yang untuk menjelaskan banyak, ya. Tapi tidak batasan. Jadi bukan berarti malaikat di neraka itu hanya 19, tidak. Sebagaimana kita memahami bahwa siapa malaikat neraka, penjaga neraka Malik kan gitu ya. Itu apakah malaikat-malaikat itu hanya seorang diri, seorang malaikat sendiri di malaikat? Tidak. Tapi malaikat Malik ini adalah pemimpinnya. Di bawahnya malaikat Malik ini punya junud, jadi punya bilangan yang banyak sekali. Makanya di sini ma ya'lamu adadahum wa kasratahum illahu. Tidak ada yang bisa mengetahui bilangan pastinya, banyaknya berapanya illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Ustaz-Ustazah, bilangan malaikat ini, kesimpulannya ya, bilangan malaikat ini bukan seorang Malik saja di neraka, di penghuni menjaga neraka itu, juga sebenarnya bilangannya bukan 19 sebagaimana yang tersebut. Ya, karena bilangan di Al-Qur'an itu tidak membatasi maksudnya, tapi menjelaskan banyaknya. Sebagaimana istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah, 70 kali kalau kamu memohon ampun kepada mereka, bukan berarti kalau 71 sekali itu hukumnya beda, tidak. Menunjukkan 70 kali pun begitu ya. Nah, jadi sekali lagi bilangan tidak menentukan batasan. Nah, Ustaz-Ustaz sekalian, ini sebagaimana kita melihat bahwa di langit itu
di setelah langit 7 itu ada namanya Baitul Ma'mur. Mungkin Ustaz pernah ingat di Al-Qur'an ada wal baitil ma'mur, itu adalah Ka'bahnya langit. Lawaqo alaiha, andaikan Baitul Ma'mur ini jatuh, pasti jatuh tepat di atas Ka'bah. Nah, di dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa Baitul Ma'mur itu ditawafi setiap harinya oleh 70.000 yang mereka tidak akan kembali lagi. Maknanya besok hari yang selanjutnya ada 70.000 malaikat lagi yang lain. Subhanallah. Tidak bisa dibayangkan ya berapa banyak ya jumlahnya malaikatnya Allah itu yang tugasnya hanya tawaf di sana. Begitu juga jumlahnya malaikat yang ada di neraka banyak sekali. Nah, makanya supaya apa? Liyasaitinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imanan, supaya kita orang yang beriman ini tambah imannya. Jangan sampai kita ini malah merasa enjoy atau berharap masuk neraka, wal iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Mudah-mudahan saudara sekalian, apa yang kita pahami dari satu ayat ini menjadi penambah iman ya, peringatan bagi kita semua. Kita tidak ingin ke neraka, kita justru ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Bayaki, mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat. Saudara, kita dengarkan selanjutnya tips tahfidz yang tidak kalah menariknya ya. Bagaimana Ustaz Bayaki? Ada tamukah kita pagi hari ini? Qadarullah, nampaknya sedang ada kegiatan beliau, tapi kami sudah sampaikan untuk mohon izin menyampaikan materi ini karena memang materi ini sudah pernah kita sampaikan di MP1 sehingga tinggal mengulang saja. Baik, tafadhal Ustaz Bayaki. Baik, Assalamualaikum Ustaz sekalian. Hari ini tema kita adalah beretika sebelum mendapat hadiah yang kemarin sempat tertunda. Ini sebenarnya kita sebenarnya sudah paham. Hanya saja kalau yang menyampaikan itu yang menulis sendiri nampaknya akan berbeda ya rasanya. Ustaz sekalian, ini adalah materi dari Ustazah Ismaria, beliau dari Samarinda Kaltim, salah satu alumnus HNP1 dan alhamdulillah sudah tuntas. Luar biasa pernah menyampaikan materi ini di tengah-tengah progres. Ya, jadi menyampaikan materi ini sebenarnya belum selesai waktu itu, belum menyelesaikan hafalan juz 29-nya. Beliau menyampaikan satu materi yang benar-benar bisa memotivasi kita, yaitu beretika sebelum mendapat hadiah. Maksud daripada tema ini adalah tentu yang pertama Ustadz-Ustadzah, kita sudah paham ya, sudah mafhum semuanya. Bahwasanya hadiahnya para penghafal Al-Quran itu tidak biasa, tapi luar biasa. Dan hadiah para penghafal Al-Quran itu sangat mulia, ya. Dan hadiah para penghafal Al-Quran itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kedua orang tuanya yang pasti. Dan itu menjadi jariah pada yang lainnya itu pasti. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan sekalipun itu sesuatu yang sangat sederhana. Sesuatu yang sangat sederhana artinya apa? Misalnya kita mengajarkan tahfidz, kan otomatis sudah mengajarkan hafalan. Sekalipun hanya hafalan kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas mungkin, atau bahkan juz-juz berikutnya, itu justru menjadi jariah kita. Mungkin kita tidak tahu maknanya, hanya kita menginginkan anak didik kita atau anak kita atau cucu kita itu hafal Al-Quran, itu insya Allah akan mendapatkan hadiah yang luar biasa dan pasti akan ada jariahnya di situ. Nah, tentu Ustadz-Ustadzah yang perlu diperhatikan adalah etikanya untuk mendapatkan hadiah itu seperti apa. Tapi juga untuk kedua orang tua kita ya hadiah itu maksudnya. Nah, di antara etika yang semestinya dilakukan oleh para penghafal Al-Quran untuk bisa meraih hadiah yang mulia tersebut, yang pertama adalah, nah ini dia, pantaskan akhlak kita. Seperti yang sudah disampaikan, flashback terus, kita harus flashback terus ke belakang. Pernah sekali lagi saya mengingatkan bahwasanya sebelum kita menghafal Al-Quran atau sebelum kita menambah hafalan, selayaknya kita harus pantaskan akhlak kita dengan senantiasa berzikir. Bersihkan hati kita, nolkan dari segala khilaf dan salah. Bersiap diri, bersemangat diri untuk menghafal Al-Quran kita. Karena apa? Kita sedang berinteraksi dengan kalamullah, tidak main-main. Oleh karena itu, Ustadz-Ustadzah, akhlak kita harus dijaga. Dimanapun dan kapanpun tentunya. Mudah-mudahan dengan senantiasa menjaga akhlak kita,
hadiah itu kita bisa raih dengan mudah ya. Yang kedua Ustadz-Ustadzah, pantaskan kesabaran kita. Insya Allah kita juga sudah mafhum. Apalagi di kondisi yang sekarang nih, yang kemarin sudah kita sampaikan surat Al-Jin, yang katanya benar-benar menguji kesabaran. Ternyata betul, kemarin kami chat ke grup itu, Ustadz-Ustadzah kami persilahkan untuk mentasmikkan, tidak harus urut. Itu nampaknya sebuah seakan-akan menjadi berita gembira begitu ya. Alhamdulillah ternyata Al-Jin tidak harus dilalui sekarang. Bisa kita pending seperti itu. Artinya apa? Itu menunjukkan bahwasanya kita benar-benar diuji untuk senantiasa bersabar pada surat apapun dan ayat berapapun. Dan yang pasti kesabaran untuk meraih hafalan itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Sudah kami sampaikan kemarin. Ustadz-ustadzah sangat sulit menghafalkan mungkin karena membacanya belum terlalu lancar. Atau mungkin kalimatnya ada banyak persamaan sehingga kita sulit untuk menghafal. Dari proses itu semua yang sederhana itu dihitung sama Allah. Dihitung sama Allah. Misalnya wa anna minnal muslimuna wa minnal qasidun. Faman aslama apa ya? Wa anna minnal muslimun faman aslama. Faman aslama yang berulang-ulang itu setiap hurufnya juga dihitung. Ya. Jadi nggak ada yang sia-sia di Al-Quran itu. Sekalipun bagi kita itu sepele, tapi itu dihitung kebaikan oleh Allah. Dan dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Dan sudah pasti hadisnya, begitu ya. Nah, dan dikuatkan oleh Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Gitu ya. Nah, itu salah satu contoh kesabaran kita benar-benar akan diuji dan harus dipantaskan. Kesabaran yang bagaimana? Tentu ketika kita mungkin sedang tidak hafal terus itu. Jangan malah marah. Nah, itulah yang menjadikan kita kalau bisa kita ganti dengan istighfar. Kalau ada kesempatan ternyata nggak harus urut ya, nggak harus Al-Jin dulu. Berarti kita beralih saja ke surat yang lain, tapi tentu kesabaran kita harus dijaga terus, istiqomah terus. Karena apa? Kita sekali lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Bisa jadi Ustadz-Ustadzah. Ini pasti sudah terjadi. Di antara Ustadz-Ustadzah ini, ketika dalam progres menghafal, ada beberapa Ustadz yang sudah menyampaikan ke saya secara pribadi. Baik waktu HNK 1, HNK 2 juga sudah ada yang pernah menyampaikan. Ustadz, ketika saya menghafal itu betul-betul banyak cobaan. Mohon maaf, bisa jadi kadang-kadang anaknya sakit, terus orang tuanya sakit, ada yang awal-awal itu orang tuanya meninggal, yang baru beberapa hari yang lalu ada yang meninggal juga dari Magelang. Itu benar-benar diuji betul kesabaran kita. Dan saya pastikan bahwasanya kita akan sedang naik derajat. Dan itu bagian dari kesabaran kita untuk senantiasa istiqomah bersama Al-Quran. Jangan justru karena ada halangan-halangan yang mungkin musibah terjadi pada diri kita, menjadikan kita tidak sabar untuk berprogres kembali. Gitu Ustadz-Ustadzah. Selanjutnya, pantaskan doa dan tujuan. Ya, Ustadz-Ustadzah sekalian, salah satu riwayat yang kita dapat ketika kita sudah menghafal Al-Quran adalah kita nantinya bisa menghadiahkan jubah kemuliaan dan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kita. Berapapun umur kita, meskipun yang masih muda, yang masih ada orang tuanya, ataupun yang orang tuanya meninggal, bukan berarti ketika meninggal kita tidak mendapatkan hadiah itu. Kita masih ada kesempatan selagi kita masih hidup. Ustadz-Ustadzah, ini masih juz 29. Kita bersama-sama mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk hafal 29 juz nanti. Dan tujuan kita jangan hanya tujuan melangkah satu langkah saja. Tapi cita-cita kita untuk menuju selesai tuntas 30 juz itu harus kita upayakan dan kita upayakan terus, kita doa terus. Dan kita fokuskan tujuan kita untuk senantiasa memantaskan doa dan tujuan kita dalam rangka berinteraksi dengan Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan lain waktu akan disempurnakan beliau. Dan yang terakhir, ya, tentu pantaskan persiapan. Persiapan apa saja? Ya, salah satunya adalah ketika kita akan setorkan dengan partner kita harus persiapkan. Tentu persiapan itu salah satunya adalah senantiasa mengulang-ulang hafalan kita, mengulang-ulang dan mengulang. Karena apa? Kunci hafalan, kunci hafid itu tidak banyak, cuma satu.
bagaimana kita sesering mungkin mengulang-ulang. Artinya apa? Sekali lagi kemarin kita flashback ke belakang, seperti yang ketika kita lemah menghafal, yaitu apa? Mindset kita sibuk tidak ada waktu, sekarang dirubah. Ya. Kapan kita bisa meraih waktu luang? Kapan kita bisa memaksimalkan waktu luang walaupun sebentar untuk mengulang hafalan kita dan mengulang hafalan kita? Sehingga apa? Nah, kalau kita ingin hafal, kalau kita ingin mungkin tentu salah satu persiapan yang harus dipantaskan adalah mengulang, dan mengulang. Nah, karena itu bagian dari memantaskan persiapan kita untuk menghadap Allah. Sehingga kalau kita dalam rangka mengulang hafalan kita, terus kita dipanggil oleh Allah, itu bagian dari persiapan kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita menghadap Allah, bertemu Allah dengan kondisi yang sangat mulia dan sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Ustaz-ustaz sekalian, insya Allah kita sudah mulai paham nih ya hadiah yang akan kita raih. Tidak main-main, hadiahnya sangat mulia. Kita sudah masuk dalam lingkungan yang insya Allah berkah. Semuanya sama-sama semangat untuk menghafal. Yang kedua, ini saya sampaikan, ini kesempatan yang bagus untuk ustadz-ustadzah memaksimalkan HNQ ini. Karena apa? Kita berempat sebagai penyusun buku Tahfidz Ummi. Nah, ini sebenarnya kita meluangkan waktu sebelum kita diperkenankan oleh direktur untuk melakukan kegiatan secara offline. Nanti kalau sudah kegiatannya offline, sangat sulit kita untuk memberikan kesempatan ustadz-ustadzah setor pada kita semuanya. Nah, mudah-mudahan ustadz-ustadzah raih kesempatan ini, karena di HNQ 1 kemarin yang sudah berkesempatan dan tuntas itu kurang lebih 50% ya. 50 yang lainnya tidak berkesempatan. Nah, ini sebenarnya kita berempat sebagai penyusun buku itu memanfaatkan waktu untuk memberikan wadah kepada ustadz-ustadzah sekalian. Kita simak sampai tuntas, yang menyimak juga kita sendiri, berempat sebagai penyusun. Kalau nanti misalnya sudah boleh melakukan kegiatan secara offline, tentu waktu kita tidak banyak kepada ustadz-ustadzah sekalian ya. Baik, kita semangat, mudah-mudahan ustadzah juga semangat. Dan semuanya mudah-mudahan semangat dan bisa meraih tujuan kita, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah. Baik, ustadz-ustadzah, itulah salah satu etika yang mestinya kita punya dan kita raih untuk senantiasa memantaskan akhlak kita, memantaskan kesabaran kita, memantaskan doa dan tujuan kita, dan tentu memantaskan persiapan kita untuk meraih hafal juz 29 dan meraih ridho Allah sehingga nantinya menghadap Allah dengan kondisi yang terbaik. Baik, itu Ustadz Mirzak yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bagi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kita semua. Ustadz-ustadzah, ingat, besok insya Allah ada tamu lagi dari salah satu alumnus HNQ 1 yang akan berbagi pada ustadz-ustadz sekalian. Mudah-mudahan bisa memotivasi ustadz-ustadzah untuk semangat dan semangat selalu menghafal juz 29. Baik, itu Ustadz Mirzak yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Jazakumullah khairan Ustadz Baihaqi. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semua ya, bisa mengamalkan etika-etika ini. Insya Allah nanti kita mendapatkan hadiah terindah dari Allah ya. Baik Ustaz-Ustazah, mudah-mudahan apa yang kita baca ya, kita diskusikan, kita kaji, manfaat dan barokah insya Allah. Mari kita tutup HNQ pagi hari ini dengan baca senandung Al-Quran seperti biasa. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Saudara sekalian, sahabat Qur'ani dimanapun Anda berada, ada yang bahkan sedang safar ya, Masya Allah, barakallah, fi amanillah insyaAllah ya Ustazah. Saya ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum bi barakatil Qur'an. Jumpa lagi insya Allah besok. Mudah-mudahan besok ada tamu istimewa ya, supaya kita terus semangat bin nasyad. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.